Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Ade Siti Haryanti MPD selaku dosen Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Riki Saputra. Saya akan mempresentasikan tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Apa saja itu? Yuk kita lihat. Apa itu bahasa pergaulan? Pada mulanya, bahasa pergaulan sering disebut sebagai bahasa gaul atau bahasa sandi yang bertujuan untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya privasi agar orang lain tidak mengetahuinya apa yang sedang mereka bicarakan. Istilah ini muncul pada akhir tahun 1980-an. Sekarang, bahasa pergaulan telah umum digunakan dalam pergaulan di lingkungan sosial masyarakat, terutama para remaja. Dalam media-media populer seperti TV, radio, majalah, dunia perfilman nasional tidak lagi ketinggalan memasukkan bahasa-bahasa sandi tersebut yang dapat mempengaruhi remaja dalam berbahasa tentunya. Berikutnya kita akan membahas tentang fenomena bahasa pergaulan saat ini memanglah menjadi komunikasi verbal yang utama digunakan oleh para remaja dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan kebiasaan tersebut, remaja akan sulit membedakan mana makna bahasa yang baku dan yang tidak baku. Bahkan dalam komunikasi formal akan sangat mengganggu kelancaran komunikasinya. Penggunaan bahasa pergaulan ini dapat dikatakan sebagai kode yang digunakan oleh kelompok tertentu. Dapat dikatakan sebagai kode karena makna dari bahasa prokem setiap kelompoknya dapat berbeda-beda. Makna dari bahasa tersebut hanya diketahui oleh anggota, yaitu anggota siapa? Ya, anggota kelompoknya. Pada awalnya, penggunaan bahasa pergaulan ini bertujuan untuk merahasiakan obrolan dari kelompok tertentu yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Terlalu seringnya menggunakan bahasa pergaulan ini menjadikan orang awam yang bukan anggota kelompok tersebut lama-kelamaan akan mengerti makna dari bahasa tersebut. Pada akhirnya, penggunaan bahasa pergaulan ini tidak hanya digunakan oleh kalangan anggota kelompok tertentu saja, namun orang yang bukan anggota dari kelompok tersebut juga mulai memahami arti-arti bahasa pergaulan tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, makna dari bahasa pergaulan tidak lagi menjadi hal yang rahasia. Namun, orang yang bukan anggota dari kelompok tersebut juga mulai menggunakannya sebagai bahasa sehari-hari mereka. Oleh karena itu, makna dari bahasa pergaulan tidak lagi menjadi bahasa yang memiliki makna rahasia. Seiring berjalannya waktu, sejalan dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi menyebabkan perkembangan bahasa menjadi pesat. Hal ini didukung dengan mulai bermunculannya situs jejaring sosial di dunia maya yang digunakan oleh masyarakat sebagai alat komunikasi sosial pada media digital. Ada Twitter, Facebook, ada YouTube, Instagram, dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi. Perkembangan bahasa ini menjadi pesat karena dalam akses situs jejaring sosial sangatlah mudah pada sekarang ini. Pada awal 2000-an, istilah bahasa gaul mulai dikenal dan populer terutama di kalangan remaja. Bahasa gaul banyak digunakan oleh kalangan remaja tentunya. Banyaknya pengguna remaja dipicu oleh gengsi dalam diri mereka karena jika tidak mengetahui bahasa-bahasa gaul tersebut akan mengakibatkan mereka dikucilkan, ya,
tidak menutup kemungkinan mereka harus mengetahui bahasa gaul tersebut yang mereka tidak akan dianggap tertinggal oleh zaman, oleh remaja lainnya. Fenomena penggunaan bahasa gaul ini tidak hanya hasil dari modifikasi bahasa Indonesia, namun juga terdapat modifikasi bahasa-bahasa lainnya. Bahasa gaul sendiri tidak hanya hasil dari modifikasi suatu bahasa, namun juga dapat berupa bahasa-bahasa yang sedang populer digunakan di halayak luar. Adapun berikut adalah tabel yang memaparkan bahasa gaul merupakan hasil dari modifikasi bahasa baku Indonesia yang baik dan benar. Yuk kita lihat tabelnya. Yang pertama, ada dalam bahasa gaul itu santuy, santai, gemai, gemas, sabi, bisa, takis, sikat, kezel, kesal, kuy, yuk, mantul, mantap betul, japri, jalur pribadi, sampis, sampah habis, dan negara berflower, negara berkembang. Kesimpulannya, masyarakat Indonesia saat ini banyak menggunakan bahasa gaul dan singkatan-singkatan dalam kegiatan sehari-hari. Merupakan bentuk penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar tentunya. Adanya penyimpangan ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri. Luntur atau hilangnya penggunaan bahasa Indonesia dikarenakan kurangnya kesadaran dalam diri untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri. Hal ini terkadang diperparah oleh maraknya dunia artis yang menggunakan bahasa gaul di media massa dan elektronik. Saran sudah seharusnya sebagai sebuah keharusan mengenai kemampuan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebagai warga negara yang baik, warga negara Indonesia harusnya mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tanpa memandang dari generasi apa orang tersebut. Hal ini menjadi sebuah keharusan karena dalam kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa kebanggaan nasional, identitas nasional, dan satu lagi alat pemersatu bangsa. Saya kira cukup sekian. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.